Episode 22. Puaskan aku. Tidak ada hal yang membahagiakan kecuali mendengar kabar bahwa orang yang begitu kita sayangi akhirnya bisa melakukan operasi dan semua biaya ditanggung oleh orang baik. Ya, Rhea memang menganggap Kenzo sebagai orang yang baik. Karena tanpa dia tahu Kenzo telah membantunya meringankan biaya operasi sang ibu. Tuan, terima kasih, ujar Rhea sekali lagi. Mana hadiahnya? Kenzo membawa Rhea ke atas pangkuannya. Sekarang Rhea juga sudah tidak canggung untuk skinship dengan atasannya itu. Tuan mau hadiah apa? Tanya Rhea polos. Puaskan aku. Apa? Tapi aku tidak mau jika melayani anu-anu Tuan. Kenzo mengacak rambut Rhea gemas, masih tanpa menjebol. Gawangmu, aku tahu itu sangat berharga untukmu. Jadi kita pakai dengan cara lain. Bisik Kenzo, kemudian mencium telinga Rhea. Tentu saja hal itu langsung membuat tubuh Rhea merinding. Ada desiran halus di perut menuju inti. Tetapi Tuan, saya tidak bisa. Rhea menunduk kala Kenzo menciumi tengkuknya. Tangan Rhea meremat bahu Kenzo kuat. Sungguh Rhea tidak sanggup jika rasanya seenak ini. Ada rasa aneh di hatinya saat diperlakukan oleh Kenzo. Selembut itu, aku akan mengajarimu. Kenzo menciumi bibir Rhea dan memegang tengkuknya. Tangan yang satu bermain pada dada Rhea. Gadis yang masih suci dan polos itu akhirnya melenguh tertahan karena perlakuan Kenzo. Akhirnya Rhea hanya pasrah saat tangannya dibimbing untuk memuaskan tongkat sakti milik tuannya yang sudah tegak seperti tiang. Aak, kenapa besar dan keras? Britney menggigit kuku-kukunya saat menatap pintu ruangan Kenzo yang sejak tadi tertutup rapat. Sungguh rasa iri di hatinya ingin membuatnya ingin mendobrak pintu tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sudah saatnya jam pulang kantor. Tapi Kenzo sama sekali tidak memberi perintah apa-apa. Sebaiknya aku ketuk pintunya dan mengatakan jika ini sudah saatnya pulang kantor. Britney berdiri dan berjalan ke arah pintu atasannya yang benar-benar tertutup rapat itu. Wanita cantik dan seksi itu menghirup nafas dalam-dalam sebelum mengangkat tangannya. Tok, tok, tok. Britney meremat kedua tangan. Disungguh merasa kesal karena Kenzo sekarang mengabaikannya. Tok, tok, tok. Masuk. Britney tersenyum ketika mendengar suara Kenzo menginterupsi. Dengan sumringah wanita itu memegang handle pintu dan membukanya. Britney melihat Kenzo duduk di kursi kebesarannya dengan jas yang sudah terlepas dan kemeja yang sudah tidak berdasi. Aku rasa ada yang ingin ku bicarakan denganmu, dan kebetulan kau mencariku, ujar Kenzo dengan tatapan tajam. Glek, Britney menelan salivanya kasar. Entah kenapa nada suara Kenzo benar-benar membuatnya takut. Apalagi tatapannya yang terlihat menahan amarah. Britney sudah lama menjadi sekretaris Kenzo. Jadi wanita itu tahu saat-saat Kenzo sedang dalam mode marah. Iya Tuan, ada apa ya? Kenzo memutar kursinya kemudian dia berdiri. Tangannya memberi kode pada Britney agar mendekat. Suara sepatu Britney terdengar ragu. Ketukannya tidak sesemangat saat masuk tadi. Wanita itu berjalan perlakuan sambil meremat roknya. Greg, Aak, Tuan. Britney memegang tangan Kenzo yang mencengkram rahangnya erat. Sakit, sakit. Hah, apa kamu ingin dilempar ke bawah lalu kuinjak kakimu hingga patah? Suara Kenzo memang tidak terlalu keras. Namun sanggup membuat gendang telinga Britney bergetar karena rasa takut. Kau sangat lancang. Wanita sombong angkuh. Aku tidak suka wanitaku disentuh atau dihina. Dan apa yang kau lakukan bersama Weni tadi? Kalian menghina Rhea dan memberikan penyiksaan dengan cara diinjak-injak. Ujar Kenzo masih mencengkram rahang Britney. Tidak Tuan, saya tidak melakukan hal itu. Semuanya fitnah. Nona Rhea memfitnah saya dan Weni. Kami tadi hanya menyapa saja. Jadi mohon jangan percaya Tuan. Kenzo berdeci. Ternyata selama ini dia memelihara sekretaris yang sangat bodoh dan sombong. Jadi menurutmu aku yang dibodohi oleh Rhea? Britney mengangguk mantap sambil memegang tangan Kenzo yang masih memegang lehernya. Bruk. Kenzo melepaskan cengkeramannya hingga membuat Britney jatuh terduduk. Pria itu membungkuk dan wajahnya ia dekatkan untuk mengamati wajah Britney yang tengah ketakutan. Ternyata selain otakmu busuk, kau juga menganggap aku ini pria yang bodoh. Tidak Tuan. Aku tahu semuanya. Dengar, aku melihat CCTV depan dari awal hingga akhir.
Dan ternyata orang yang selama ini dekat denganku di kantor juga menusukku dari belakang. Britney bangun dan langsung memeluk kaki Kenzo, mengibah agar pria itu tidak memecatnya. Setelah ini kemasi barang-barangmu dan pergi keluar dari ruangan ini karena kau bukan sekretarisku lagi. Jangan sampai kau bisa mendapatkan pekerjaan lagi dengan mudah. Bersambung.